Bye. 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 Es ist keine gute Zeit für mich. Keine gute Zeit für dich. Bukan kenan. Sejal. Perjalanan kisah cinta Shahrukh yang menjadi seorang tour guide dengan tamunya, di mana Shahrukh, sang tour guide ini nekat mendatangi perempuan yang dia cintai ke pernikahannya. Itulah yang dialami oleh Shahrukh dalam filmnya yang berjudul Harry Met Sejal. Dan sebelum kita mulai dengan alur film India Shahrukh ini, mari kita luangkan sedikit waktunya untuk menekan tombol subscribe di channel ini, karena subscribe ini penting bagi perkembangan channel kami. Jika Anda penggemar film Shahrukh, tentunya Anda sudah pernah menonton film Harry Met Sejal ini. Film India romantis ini dimainkan oleh Shahrukh sebagai Harinder Hari Singh Nehra, Anushka Sharma sebagai Sejal Saveri. Film Harry Met Sejal merupakan film India romantis ketiga dari Shahrukh dan Anushka Sharma untuk berkolaborasi. Karena sebelumnya mereka pernah memainkan film Rabne Bana di Jodi di tahun 2008 dan juga Jab Tak Hai Jaan di tahun 2012. Film India romantis ini dimulai dengan menceritakan Shahrukh sebagai Harry, seorang tour guide yang mengantarkan kepulangan keluarga Anushka Sharma sebagai Sejal ke airport Amsterdam setelah melakukan sebuah tur keliling Eropa. Harry merupakan seorang pria yang lucu, ceria, suka menolong sehingga tidak sedikit wanita yang terpikat kepada Harry. Dan hal ini juga yang menyebabkan Harry sering gonta-ganti pacar. Kadang Harry mudah tergoda dan melakukan hubungan satu malam dengan perempuan yang menjadi kliennya. Sehingga seringkali Harry mendapatkan masalah dari bosnya ketika hubungan dengan kliennya tidak berlanjut ke hubungan yang lebih serius. Singkat cerita, Sejal yang baru saja masuk ke airport tiba-tiba keluar lagi dan meminta pertolongan dari Harry karena Sejal merasa kehilangan cincin pertunangannya saat keliling tur bersama Harry. Sejal sangat sedih dan menjelaskan dia tidak bisa pergi ke India tanpa cincin pertunangannya. Di sini Harry berusaha menolaknya dan menanyakan bagaimana mungkin keluarga Sejal dan tunangannya membiarkan Sejal seorang diri hanya karena sebuah cincin. Mendengarkan hal itu, Sejal malah marah-marah dan mengatakan kalau dirinya seorang wanita modern yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi dia sudah bertekad untuk mencari cincin tersebut seorang diri. Sejal terus-menerus menanyakan tarif harga seorang Harry agar bisa mengantarkannya mencari cincinnya dan akan mengganti semuanya. Harry yang awalnya sedikit tersinggung akhirnya tidak bisa menolak lagi karena Sejal yang terlalu memaksa. Dan tidak mungkin juga dia membiarkan Sejal sendirian di negara yang tidak begitu dia kenal. Perjalanan yang mengisi isi dari film ini pun dimulai. Dari awal Harry mengetahui kalau perjalanan ini akan memakan banyak waktu, di mana Harry sadar kalau Sejal ternyata tidak tahu persis lokasi jatuhnya cincin pertunangannya tersebut. Tentu hal itu membuat Harry geram dan merasa semua planningnya untuk party dan menggoda gadis-gadis akan tersita karena kehadiran Sejal. Pencarian cincin dilakukan di sebuah restoran di Amsterdam tempat mereka melangsungkan acara pertunangan dan ternyata Sejal tidak menemukan cincin tersebut di sana. Harry yang melihat semua itu tidak tahan dan berusaha memesankan Sejal tiket penerbangan pulang ke India. Namun Sejal kembali menahan Harry dan meminta pengertian darinya. Sejal yang tidak mau melakukan pencarian cincin seorang diri mengancam akan melayangkan komplain ke atasan Harry. Dan tentu mendengarkan ancaman tersebut, Harry menjadi ketakutan dan dengan terpaksa, Harry harus membantu Sejal. Diketahui Sejal merupakan seorang anak gadis dari keluarga pebisnis berlian dari Mumbai. Dan mereka ternyata sudah menghubungi atasan Harry dan mempercayakan Harry untuk menemani Sejal selama mencari cincinnya. Mendengarkan berita tersebut membuat Harry semakin merana karena merasa dirinya harus terperangkap dengan gadis yang bahkan tidak tahu lokasi di mana dia kehilangan cincinnya. Pada malam harinya, Harry berusaha menakut-nakuti Sejal kalau dirinya adalah seorang playboy dan takutnya nanti Sejal akan jatuh cinta kepadanya. Semua itu dilakukan Harry agar Sejal meminta pertolongan tour guide yang lain. Tetapi tanpa disangka, Sejal malah menertawakan Harry dan mengatakan kalau Harry berharap terlalu tinggi. Dan di malam itu juga Sejal sambil tertawa membuat surat pernyataan kalau dirinya tidak akan menuntut Harry apabila mereka secara sengaja atau tidak sengaja melakukan hubungan intim. Keesokan harinya mereka melakukan pencarian di seluruh kota Amsterdam, tetapi mereka belum juga menemukan hasilnya. Dan di dalam perjalanan itu Sejal berusaha menggoda Harry untuk menceritakan gadis yang Harry temui kemarin malam, tetapi Harry menolak karena itu adalah hal pribadi. Dan pada malam harinya Sejal membuntuti Harry yang pergi ke sebuah diskotik. Harry yang sedang sibuk merayu seorang perempuan harus terhenti karena melihat Sejal yang melintas tepat di hadapannya. Harry pun menghentikan Sejal dan mengatakan kalau tempat itu bukanlah tempat untuk dirinya. Harry mengatakan kalau Sejal merupakan seorang sister type yang harus berpakaian rapi dan tidak bagus untuk berpakaian seksi.
Mendengarkan ucapan Harry tersebut, Sejal menjadi tersinggung dan marah ke Harry karena perkataan Harry menganggap kalau dirinya kurang seksi. Harry yang dari awal merasa salah bicara kepada Sejal menjadi bingung dan membutuhkan Sejal untuk mendapatkan permintaan maaf. Keesokan harinya mereka tiba di Praha di negara Czech Republic dan Sejal kembali membuat ulah dengan keluar menuju bioskop dengan pakaian rok mini merah yang mencolok. Harry berusaha memperingati Sejal, namun Sejal tidak menggubris peringatan tersebut. Dan setibanya di sebuah diskotik, tanpa disangka Sejal dirayu dan diganggu oleh seorang bos mafia yang menguasai daerah tersebut. Sejal yang tidak mengetahui kalau dia adalah bos mafia merasa sangat marah dan langsung menendang kemaluan orang itu. Sontak kejadian tersebut membuat anak buah sang bos mafia mengerumuni Sejal, dan Sejal yang ketakutan sadar kalau dirinya dalam bahaya dan meneriakkan nama Harry untuk menolongnya. Harry yang sejatinya membutuhkan Sejal langsung datang dan sambil menggerutu kalau dirinya sudah memperingati Sejal, namun Sejal tidak mendengarkannya. Dan sekarang akhirnya terjadi apa yang ditakutkan oleh Harry. Harry yang berpura-pura marah ke Sejal menarik tangan Sejal dan mengajaknya kabur dari preman-preman tersebut. Proses kejar-mengejar pun terjadi, di mana pada akhirnya mereka berhasil bersembunyi di sebuah perahu kecil di sungai. Sejal yang merasa tertekan mengatakan kalau saja tunangannya ada di sana, dia pasti sudah disalahkan. Dan di saat itu juga Sejal merasa tunangannya tidak peduli dengan Sejal. Sejal juga mengutarakan kesedihannya karena sampai saat ini tunangannya belum juga menghubungi Sejal yang sedang sibuk mencari cincin pertunangan mereka. Setelah para preman itu pergi, Harry lalu meminta Sejal untuk berhenti memikirkan cincin pertunangan yang sudah banyak mendatangkan masalah di kehidupan Sejal dan juga di kehidupannya. Pada malam itu, Harry yang tidak ingin bertemu dengan para mafia yang pasti sedang mencari mereka akhirnya memilih untuk bermalam di sebuah gereja. Pada malam itu, angin bertiup kencang dan membuat Sejal kedinginan sekaligus ketakutan. Sejal lalu memilih untuk tidur di sampingnya Harry dan tanpa disadar, Sejal menyandarkan kepalanya di tangannya Harry. Keesokannya Harry terbangun dan dirinya sangat terkejut melihat Sejal yang sudah tertidur di pangkuannya. Harry menjadi sangat emosional dan sedih karena dirinya takut semua kejadian tersebut akan menumbuhkan perasaan cinta di dalam hatinya. Harry tidak ingin benar-benar memiliki cinta di dalam hatinya karena di masa lalunya dia memiliki pengalaman buruk dalam percintaan sehingga sekarang dia lebih suka bermain-main terhadap wanita. Mendengarkan Harry yang menangis, Sejal kemudian terbangun dan menanyakan apa yang terjadi. Harry lalu menceritakan kalau dirinya ingat akan kampung halaman yang mempunyai kenangan buruk akan percintaannya. Di sini juga Harry menceritakan masa lalunya ke Sejal, di mana dirinya sebenarnya bercita-cita menjadi seorang penyanyi dan pernah menuju Kanada untuk mewujudkan cita-citanya namun tidak berhasil. Sehingga dirinya berakhir menjadi seorang tour guide di Eropa. Pada hari itu Sejal mengetahui kalau Harry sebenarnya sangat kesepian dan Sejal tidak ingin melihat Harry tenggelam dalam kesedihannya. Sejal lalu meminta Harry berpura-pura menjadikan Sejal sebagai pacarnya selama mereka melakukan pencarian cincin pertunangan dirinya. Setibanya di hotel, Sejal sangat gembira karena pada akhirnya dirinya ditelepon oleh tunangannya yang bernama Rupen. Pada saat itu Harry tiba-tiba merasa cemburu ketika melihat reaksi Sejal yang sangat senang ditelepon oleh tunangannya. Harry lalu mencari alasan untuk meninggalkan Sejal karena ternyata Sejal yang berbicara dengan tunangannya telah mengganggu hatinya. Keesokan harinya pencarian kembali dilakukan dan mereka menuju sebuah restoran di Budapest di mana di restoran tersebut merupakan tempat Sejal dan Rupen bertemu untuk makan siang. Sejal yang kesulitan mengingat momen yang terjadi di restoran tersebut meminta Harry berakting sebagai Rupen dan memperlakukannya seperti kekasih yang seharian tidak bertemu. Itu semua dilakukan agar dirinya bisa mengingat di mana kemungkinan dirinya menjatuhkan cincinnya. Namun pada saat itu akting yang dilakukan oleh Harry ternyata melebihi ekspektasi Sejal. Harry memperlakukan Sejal sangat romantis yang dimana Sejal tidak pernah dapatkan dari Rupen. Bagi Sejal, Rupen merupakan tipe pria yang kaya dan suka menyalahkan Sejal atas semua yang terjadi. Dan pada hari itu perlakuan yang Harry berikan membuat Sejal termenung sehingga tanpa disadari hati Sejal mulai tersentuh. Sedangkan Harry yang menyadari kalau Sejal mulai terpukau akan dirinya kemudian memperingati Sejal tentang apapun yang terjadi di antara mereka, Sejal harus tetap pulang ke India. Mendengarkan perkataan Harry, Sejal malah tertawa dan Sejal mengatakan hal itu tidak mungkin terjadi. Dan demi meyakinkan dirinya sendiri, pada hari itu Sejal meminta Harry untuk datang ke pernikahannya untuk melihat pasangan Sejal dan Rupen yang sangat serasi. Sejal mengatakan kalau dirinya tidak mungkin meninggalkan tunangannya demi seorang pemandu wisata. Dan ternyata tanpa disadari, Sejal mengatakan hal-hal yang nantinya terjadi pada dirinya sendiri.
Setelah pencarian di Budapest tidak menemukan hasil, mereka kemudian pergi ke Jerman. Dan dalam pencariannya kali ini Sejal bertemu dengan Clara, mantan kekasih Harry yang merupakan orang Jerman. Pada hari itu Clara melabrak Harry, karena dirinya sangat kesal akan Harry yang seenaknya saja meninggalkannya setelah membuat dirinya jatuh cinta kepada Harry. Sejal yang melihat Harry dalam kesulitan lalu membantu Harry menyelesaikan permasalahan yang terjadi di antara Harry dan Clara. Sejal mengatakan kalau dirinya adalah tunangannya Harry, dan dirinya pun berhasil memojokkan Clara dengan pernyataan-pernyataannya sehingga Clara menjadi malu dan meninggalkan tempat tersebut. Dan setelah Clara meninggalkan mereka, pada hari itu juga teman Harry yang bernama Mayang datang dan membawa berita bagus, di mana Mayang mendapatkan telepon dari restoran yang berada di Budapest dan mengatakan kalau cincin pertunangan Sejal pernah ditemukan di restoran tersebut. Namun ada orang lain yang mengakui cincin itu. Melalui pegawai restoran itu mereka mendapatkan informasi kalau seorang wanita dari Praha Czech yang bernama Natasha Spacek Dubronovic yang telah mengambil cincin dan mengakui sebagai pemiliknya. Harry yang mendapatkan nomor handphonenya berusaha menelpon Natasha dan ternyata Natasha mengangkat teleponnya. Sehingga mereka pun bergegas menuju Praha Czech untuk bertemu langsung dengan Natasha. Mayang yang mengantarkan mereka ke stasiun meminta kepada Sejal dan Harry untuk hadir di pertunangannya jika mereka sudah menemukan cincinnya. Dan tanpa sadar Sejal keceplosan dan mengatakan mereka pasti akan datang untuk menjadi saksi pertunangannya Mayang. Di dalam perjalanannya kali ini menuju Budapest, di dalam kereta itu Sejal tiba-tiba menyandarkan kepalanya di bahunya Harry dan memeluknya. Sejal yang akan segera menemukan titik terang akan janjinya ternyata merasa sangat sedih akan perpisahan dirinya nanti dengan Harry. Harry berusaha menghentikan Sejal, tetapi Sejal tidak mau melepaskan pelukannya. Pada saat itu Sejal kembali bertanya kenapa Harry tidak pernah pulang ke India. Harry ternyata sangat sensitif dengan pernyataan tersebut. Harry yang tersinggung meminta Sejal untuk tidak mengurus urusan pribadinya. Setibanya di Praha, mereka berhasil menemukan Natasha yang ternyata seorang penari striptease. Natasha sangatlah seksi dan cantik, dan Sejal mengatakan ke Harry kalau dirinya sangat mengagumi kecantikan Natasha. Dan di saat bertemu dengan Natasha, ternyata ada segerombolan preman yang mengganggu Natasha yang mengatakan kalau bos mereka yang bernama Ges menunggu telepon dari Natasha. Harry yang juga berada di sana datang sebagai penyelamat dan menakut-nakuti para preman tersebut dengan mengatakan kalau dirinya bisa memulangkan semua preman tersebut yang ternyata merupakan imigran gelap. Kocaknya di saat Harry berargumen dengan para preman tersebut, dirinya juga menggoda Sejal dengan mengatakan kalau Sejal lebih cantik daripada Natasha. Sontak apa yang dibilang oleh Harry membuat Sejal menjadi sumringah. Dan setelah para preman itu pergi, mereka bertiga kemudian mengobrol dan ternyata Natasha yang mengambil cincin tersebut telah mengembalikan cincin itu kepada tunangannya yang bernama Ges yang merupakan kepala preman yang mengejarnya tadi. Diketahui Natasha putus dengan Ges sehingga dia juga mengembalikan cincinnya ke Ges. Dan lokasi Ges itu ternyata berada di antara Sintra dan Lisbon yang merupakan nama kota dari Portugal. Mendengarkan pernyataan Natasha membuat Harry dan Sejal sangat terkejut karena di mana mereka sekarang harus berpergian lagi menuju Portugal dari Praha Czech. Pencarian kali ini menjadi sangat menegangkan karena saat ini mereka menuju kandang macan di mana Ges adalah seorang kriminal. Dan demi mendapatkan cincin pertunangan Sejal, Harry harus melakukan sebuah perbuatan yang mungkin akan mengancam nyawanya. Harry pun menemui Ges di sebuah restoran milik Ges dan tanpa diduga, Harry ternyata disambut baik oleh Ges. Padahal Ges dijaga ketat oleh bodyguard yang bisa menjatuhkan Harry dalam sekali pukul. Ges mengatakan kalau cincin yang dicari oleh Harry tidak ada bersama dirinya. Ges selalu memberikan alamat workshopnya kepada Harry dan menunggu kedatangan mereka di keesokan harinya untuk mengambil cincin yang dimaksudkan. Di malam harinya Sejal merasa sangat sedih karena dirinya memiliki waktu sehari lagi untuk bersama Harry. Mereka menikmati malam itu di sebuah restoran yang memiliki suasana romantis dan semakin menambah kesedihan di hati Sejal. Dan setelah melakukan dinner, mereka pergi ke pantai sambil membawa sebotol wine. Di pantai itu, Harry meneriakkan nama Sejal berkali-kali dan melakukannya untuk meluapkan emosi yang terpendam di dalam dirinya yang juga memiliki rasa sedih akan ditinggalkan oleh Sejal. Dan tiba-tiba saja datang segerombolan pria dan memukul Harry yang membuat Harry jatuh pingsan. Ternyata pada malam itu, Ges mengirim anak buahnya untuk menculik Harry dan Sejal. Harry yang tersadar sudah melihat Ges menodongkan pistol ke dirinya, dan Sejal melihat fenomena tersebut menjadi sangat ketakutan. Di dalam situasi tegang tersebut, Harry yang sangat berpengalaman menggunakan aktingnya mengolok-olok Ges dengan mengatakan kalau dirinya adalah seorang polisi Interpol yang melacak imigran India gelap di Eropa. Dan sontak perkataan Harry membuat anak buah Ges kabur.
Bahkan Guest yang mendengarkan perkataan Harry tiba-tiba menangis dan mengaku melakukan tindakan kriminal karena faktor ekonomi yang dialaminya di India sehingga dia nekat menjadi imigran gelap demi mengadu nasib di Eropa. Guest kemudian melepaskan ikatan Harry dan Sejal yang tadinya ketakutan mengeluarkan amarahnya dengan menendang 2 buah rambutan yang menggelantung di selangkangan Guest dan membuat Guest terjatuh. Sejal lalu mengobati kepala Harry yang terluka, dan di saat dia mencari antiseptik di tasnya, tiba-tiba cincin pertunangan yang selama ini dia cari keliling Eropa ternyata ada di dalam tasnya. Hal itu membuat Sejal termenung dan tidak tahu apa yang dia harus katakan kepada Harry. Dan di sisi lain, Guest mengatakan kalau semua cincinnya adalah barang palsu, sehingga Harry mengira Sejal sangat bersedih akan hal itu dan membawa Sejal pulang ke hotelnya. Setibanya di hotel, Sejal memeluk Harry dan mengatakan kalau dirinya rela bila Harry melakukan apapun terhadapnya pada malam itu. Tetapi Harry menolaknya dan mengatakan dia bisa melakukan dengan wanita lain tetapi tidak dengan Sejal karena di dalam hatinya Harry benar-benar mencintai Sejal. Keesokan harinya, Harry yang terbangun mendapatkan kiriman 2 buah tiket menuju Frankfurt dari Mayang yang mengadakan pesta pertunangannya. Dan tiket itu ternyata disambut baik oleh Sejal, dan Sejal tampak bersemangat untuk menghadiri pesta tersebut. Singkat cerita, Sejal dan Harry sudah berada di pestanya Mayang. Mereka berdandan seperti seorang penjabi dan Mayang mengatakan mereka sangatlah serasi. Mayang dan Irina sudah lama mengenal Harry, sehingga mereka pun mulai menginterogasi Harry dan Sejal, di mana mereka berusaha meyakinkan kalau mereka sebenarnya memiliki perasaan satu sama lain. Ternyata apa yang dilakukan oleh Mayang sangat mengganggu hati Harry. Harry yang kembali ke kamarnya meminta Sejal untuk menghentikan pencariannya dan meminta Sejal untuk pulang ke India. Harry mengatakan tidak ingin terlarut dalam perasaan yang tidak mungkin dia bisa penuhi karena dirinya tahu Sejal adalah orang anak kaya yang sudah bertunangan. Sejal yang sedih mendengarkan permintaan Harry secara kebetulan di hari itu juga mendapatkan telepon dari Rupen tunangannya yang meminta maaf dan memintanya untuk pulang ke India. Keputusan pulang ke India pun akhirnya diambil oleh Sejal. Di dalam perjalanannya menuju airport, mereka tidak berbicara sepatah kata pun. Dan setibanya di airport, Sejal menunjukkan ke Harry akan cincinnya yang selama ini dia kira hilang ternyata ada di dalam tasnya. Namun tanpa disangka, Harry secara dingin hanya menatapnya dan mengatakan ke Sejal untuk menjaga dirinya karena Harry tidak akan ada di sisinya lagi untuk melindunginya. Perpisahan yang terjadi membuat keduanya sedih, tetapi mereka berdua sadar akan posisi mereka, di mana mereka berpikir kalau mereka tidak mungkin bisa bersama, dan mereka juga paham kalau waktu akan menyembuhkan segalanya. Setelah beberapa hari berlalu setelah kepergian Sejal, Harry yang kembali bekerja normal seperti biasa mulai merasa ada yang kurang dalam hidupnya. Bahkan dirinya tidak berminat lagi untuk menggoda wanita. Kesehariannya bersama Sejal selalu terngiang dalam pikirannya. Harry yang bekerja sebagai seorang tour guide tidak bisa melakukan konsentrasi pada saat membawa tamunya keliling Eropa, di mana dirinya bahkan lupa nama-nama tempat wisata yang harus dirinya jelaskan ke tamunya. Mayang yang melihat kebingungan dalam diri temannya lalu berusaha untuk meyakinkan Harry kalau dirinya benar-benar mencintai Sejal dan begitu juga sebaliknya. Mayang juga menanyakan apakah Harry pernah menyatakan cintanya ke Sejal, di mana pada kenyataannya Harry tidak pernah berani menyatakan cintanya dan juga tidak pernah berani bertanya apakah Sejal mau meninggalkan semuanya hanya demi seorang pemandu wisata. Mayang yang mendengarkan semua penjelasan itu lalu meminta Harry untuk bertanya sendiri ke Sejal, bukan ke dirinya. Dan tiba-tiba Harry yang mulai tersadar akan perkataannya Mayang lalu memutuskan untuk pergi ke India karena dia sadar di saat bersama Sejal, kekosongan yang ada di dalam dirinya terasa terobati. Singkat cerita, Harry berada di tempat pernikahan yang dituliskan di alamat yang Sejal berikan. Harry sudah berpenampilan rapi dan berbaur dengan tamu-tamu undangan lainnya. Harry pun sangat gugup menahan perasaan yang tidak bisa dia kuasai. Dan di saat dia melihat mempelainya, dia sangat terkejut karena pasangan itu bukanlah pasangan Rupen dan Sejal. Harry pun merasa sangat bingung, kemudian dirinya mendatangi mempelai dan Harry menanyakan tentang pernikahan Sejal kepada mempelai yang sedang menikah dan mendapatkan informasi kalau pernikahan Sejal sudah dibatalkan. Perasaan gembira dan sedih bercampur menjadi satu di saat Harry mengetahui kebenaran yang terjadi. Di saat Harry keluar dari aula pernikahan itu, Harry melihat Sejal yang ternyata duduk termenung di sebuah taman. Sejal yang juga melihat Harry di sana membuat dirinya terkejut dan berlari.
Tetapi Harry berhasil mengejarnya dan menanyakan semua yang terjadi tentang batalnya pernikahan Sejal dan Rupen. Setelah mengetahui kebenaran batalannya pernikahan Sejal, Harry lalu memberanikan dirinya untuk mengatakan apa yang sebenarnya dirinya rasakan dan inginkan dari Sejal. Dirinya mengatakan sejatinya Sejal selama ini tidaklah mencari cincin, tetapi Sejal juga mencari sesuatu yang bisa melengkapi kekosongan di dalam dirinya. Dan begitu juga sebaliknya, Harry berkata kalau Sejal juga mengisi kekosongan di dalam hatinya. Sejal yang akhirnya mendengarkan apa yang selama ini dia inginkan dari Harry mulai tersenyum. Dan di hari itu karena mereka merasa memiliki perasaan satu sama lain, mereka pun memutuskan untuk bertunangan. Harry yang melamar Sejal untuk menjadi tunangannya mengatakan ke Sejal kalau dirinya tidak akan memberikan Sejal sebuah cincin. Karena Harry tidak ingin Sejal yang pelupa mengalami kehilangan cincin lagi dan menemukan pria lain selain dirinya. Sejal yang menerima lamaran Harry menanyakan banyak pertanyaan ke Harry. Dan Harry hanya menjawab dengan ciuman yang selama ini Harry ingin berikan kepada Sejal. Dan pada akhir film ini kita akan melihat scene di mana Harry ditemani oleh Sejal pulang ke kampung halamannya. Harry dan Sejal pun merayakan pernikahan mereka di desa kelahirannya Harry. Film ini akhirnya ditutup dengan akhir yang bahagia. Dan pesan yang bisa kita dapatkan dari film ini adalah selalu berusaha untuk memperjuangkan cinta yang kita miliki. Dan janganlah pernah ragu untuk menyatakan cinta kalian kepada orang yang kalian cintai, karena sebuah kesempatan tidak akan selalu datang untuk kedua kalinya. Dan bagi kalian yang sudah pernah menonton film Idea Shahrukh yang satu ini, kalian bisa sharing pengalaman kalian di kolom komentar di bawah video ini. Dan kami dari Polyfilm mengatakan terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk menonton video kami. Dan kami akhirnya pamit undur diri. Syukriya.